Nah, sekarang saya akan tes ya, saya colokkan, mudah-mudahan tidak ada kerusakan yang lain ya, sobat-sobat. Kita colokkan sekarang, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan langsung bagus. Nah, indikatornya sudah nyala ya, indikator. Nah, tulisan Samsungnya sudah keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV Samsung ukurannya 32 in dengan tipe UA32EH4000 ya, dengan kerusakan mati total. Nah, sekarang kita tes ya kerusakannya. Kita colokkan dulu listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah saya colokkan ya. Nah, sobat-sobat, ini indikatornya tidak nyala sama sekali ya. Nah, ini sudah saya colokkan. Baiklah sobat-sobat, mari kita perbaiki TV-nya. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan yang mati total, nah yang pertama harus kita ukur adalah bagian power supply ya. Nah, apabila sobat-sobat yang tidak tahu power supply, nah yang ini ya, yang sebelah sini, nah ini namanya power supply. Nah, kemudian yang sebelah sini ini namanya motherboard. Nah, kalau misalnya kerusakan mati total, nah yang pertama harus kita ukur adalah bagian power supply ya. Bagian power supply, bagian sekunder ya, bagian sekunder ini yang sebelah sini ya, yang sebelah atas ini. Nah, yang bagian bawah ini adalah bagian primer. Nah, sobat-sobat, nanti kita akan ukur ya di sini di dioda-dioda ini. Nah, di dioda ini harus keluar sekitar 5 volt ya, 5 volt. Kemudian di dioda ini harus keluar sekitar 13 volt. Kemudian di sini ada dua ya dioda. Nah, yang ini harus keluar sekitar 40 volt. Dan yang sebelah sini ini harus keluar sekitar 90 volt. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan ukur ya. Kita akan ukur. Kita siapkan dulu ampermeternya. Nah, yang kabel warna hitam kita pasangkan di sini ya. Nah, kemudian ininya di dotspol ya. Nah, sobat-sobat, saya colokkan lagi ya. Tadi sudah saya cabut. Saya colokkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih tetap tidak nyala ya indikatornya. Nah, ini masih tetap. Nah, sekarang saya akan ukur ya. Saya akan ukur strumnya. Nah, kita ukur yang di sini dulu ya. Nah, ini harus keluar 5 volt ya di sini. Nah, ini ada ya 5,5. Nah, ini normal. Kemudian yang ini harus ada keluar 13 volt ya. Nah, ini 13 volt ya, 14 volt. Nah, kemudian yang sebelah sini ini harus keluar sekitar 40 volt ya. Nah, ini ada 44 ya, 44 volt. Kemudian yang ini harus keluar 90 volt. Nah, ini ada ya 90 volt. Nah, sobat-sobat, kita harus memastikan dulu ya kerusakannya. Apakah kerusakannya itu dari motherboard atau dari power supply. Dikarenakan di power supply ini strumnya keluar ya, strumnya keluar, tapi di indikatornya mati ya. Nah, untuk memastikannya kita akan cabut ya, kita akan cabut si kabel data ini. Nah, kalau misalnya kita cabut si backlightnya langsung hidup, nah berarti power supply bagus ya, berarti kerusakannya dari motherboard. Tapi kalau misalnya kita cabut si kabel data ini, backlightnya tidak nyala, nah itu berarti kerusakannya dari power supply. Nah, sekarang saya akan matikan dulu ya, saya cabut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian saya akan cabut ya si soketnya. Nah, nanti kita lihat ya di sini atau di sini ya, terlihat terang atau tidak ya. Kalau misalnya terang berarti si backlightnya nyala ya, si backlight nyala berarti power supply-nya bagus ya sobat. Nah, sekarang saya colokkan lagi ya si listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat, ini backlightnya nyala ya, backlightnya nyala. Nah, kita pindahkan ya supaya terlihat jelas. Nah, sebelah sini ya sobat-sobat, ini terlihat ya. Nah, ini, nah kalau misalnya ini saya cabut lagi ya listriknya. Nah, ini ya mati. Kemudian saya colokkan lagi.
Nah, nyala ya. Nah, berarti ini power supply-nya bagus ya, tidak ada masalah. Berarti ini kerusakannya dari motherboard. Nah, sobat-sobat, akan saya buka dulu ya si motherboardnya. Nah, untuk membukanya akan saya skip ya, supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, saya lupa ya sebelum saya buka si motherboard ini. Nah, ini akan saya ukur dulu ya strum di motherboard ini. Nah, di sini ya di transistor ini harus ada strumnya sekitar 5 volt ya, yang dua ini. Kemudian yang di sini harus keluar 33 volt ya. Nah, sobat-sobat akan saya ukur dulu ya. Saya siapkan dulu ya apanya. Saya lupa tadi tidak saya ukur ya. Nah, ini masih kondisi masih saya colokkan ya strumnya. Nah, kita akan ukur di sini ya. Ininya harus keluar sekitar 5 volt ya di sini. Nah, ini keluar ya 5,5 volt. Kemudian yang ini, nah ini juga sama ya 5,5 volt. Kemudian di kaki ininya ini keluar 3,5 ya. Kalau yang ini 1,9. Kemudian yang ini ya, yang di sini keluarnya harus 3,3 volt ya. Nah, ini 3,5 ya, bagus. Ini kondisi strumnya bagus ya, keluar. Tapi di sini kenapa tidak nyala ya di indikator ini? Di sini ya, di indikatornya tidak nyala. Nah, sobat-sobat, biasanya kerusakan seperti ini dikarenakan korslet ya. Korslet dari kapasitor. Nah, sobat-sobat, akan saya ukur dulu ya si kapasitor sama si transistor yang kecil-kecil akan saya ukur. Nanti kalau misalnya sudah ketahuan akan saya kasih tahu ya, kerusakannya. Nah, untuk itu akan saya skip dulu ya. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, setelah saya periksa dan saya ukur-ukur, nah ini kondisi kapasitornya, ini kondisinya bagus semua ya. Ini hampir semua sudah saya ukur ya si kapasitor ini. Nah, ini kondisinya bagus, tidak ada yang korslet. Kemudian si transistor yang kecil juga sudah saya ukur ya. Nah, ini kondisinya bagus ya, bagus, tidak ada yang korslet. Ini juga sudah ada beberapa komponen yang saya cabut ya. Nah, ini ya yang sebelah sini. Ini kondisinya bagus ya. Nah, kemudian saya ukur ya, saya ukur strum yang ke sini ya, yang ke indikator. Nah, di sini harus keluar tertulis ya, di sini ada keluar 3,3 volt ya buat ke sensor remote sama ke lampu indikator. Kemudian ke IR-nya juga harus keluar ya sekitar 3 volt. Nah, ini setelah saya ukur ini tidak keluar ya. Si strum IR-nya sama strum 3,3 volt tidak keluar. Nah, sobat-sobat, biasanya jalur strum IR sama 3,3 volt ini keluarnya dari IC ini ya, IC program ini. Nah, ini kondisi seperti ini agak susah ya, agak susah karena dari IC program kita harus lebih teliti lagi mengukurnya. Nah, tapi ini yang punya tipe ini pingin cepat beres ya. Jadi saya putuskan untuk mengganti si motherboard ini akan saya ganti. Kebetulan saya punya stok ya motherboard ini. Nah, sobat-sobat, saya akan ambil dulu ya si motherboardnya. Nah, untuk mengambilnya akan saya skip ya, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, motherboardnya sudah ada ya. Nah, ini mainboardnya. Nah, ini sama ya tipenya. Ini tipenya UA32EH4000 ya, sama dengan yang ini. Ini kita tidak perlu merubah apa-apa ya, tinggal kita pasangkan. Nah, mudah-mudahan kerusakan tipe ini hanya di motherboard aja ya. Mudah-mudahan tidak ada kerusakan di yang lain. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan pasangkan ya. Saya akan pasangkan. Tapi untuk memasangkannya akan saya skip ya supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, mesinnya sudah saya pasangkan ya. Nah, sekarang kita tinggal tes ya. Nah, ini TV-nya juga sudah saya berdirikan ya supaya terlihat jelas. Nah, sekarang saya akan tes ya. Saya colokkan, mudah-mudahan tidak ada kerusakan yang lain ya, sobat-sobat. Kita colokkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan langsung bagus. Nah, indikatornya sudah nyala ya, indikator. Nah, tulisan Samsungnya sudah keluar ya. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya, bagus, tidak ada masalah apa-apa. Berarti ini kerusakan di motherboard. Nah, itulah sobat-sobat tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.